A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ikhwafillah, kita sering mendengar di masyarakat kita ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Bapaknya haji kok anaknya mabok. Atau misalnya yang lain lagi, bapaknya ustadz, bapaknya guru ngaji, kok anaknya narkoba. Kemudian ramai-ramai bapaknya ini dibully, dihujat, dihinakan, direndahkan dengan kata-kata, kok mendakwahi orang lain, menasehati anaknya sendiri saja tidak bisa. Apakah boleh, apakah pantas dan bijak kita berkata seperti itu? Tentu saja saudaraku, tidak boleh, tidak pantas dan sangat tidak bijak ya kita berkata seperti itu. Kita harus tabayun dulu kepada bapaknya, apakah sudah mendakwahi anaknya, apakah sudah memberi nasihat kepada anaknya, apakah anaknya sudah diajari ilmu agama, apakah anaknya sudah diajak kepada jalan Allah. Tentu saja kita sangat yakin apabila ayahnya itu seorang ustadz, apalagi guru ngaji, tentu saja anaknya sudah diajak kepada kebenaran, kepada jalan Allah. Coba kita perhatikan firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya firman ini adalah, sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian selanjutnya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang mau diberi petunjuk. Jadi memang ada orang yang menolak petunjuk, itu memang ada ya, ketika sudah didakwahi dia menolak, itu memang ada. Jadi saudaraku, coba kita mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh para anbiya, para mursalin, para nabi-nabi, para rasul yang sangat kita cintai, yang sangat kita hormati. Misalnya yang dialami oleh Nabi Adam. Nabi Adam punya anak yang namanya Qabil. Qabil ini adalah manusia pertama yang melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Dia membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Dengan terjadinya ini, apakah lantas kita akan mengatakan kepada Nabi Adam, anaknya sendiri saja tidak bisa dinasehati? Apakah kita pantas berkata seperti itu? Lantas apakah derajat kenabian Nabi Adam turun? Tidak, Nabi Adam tetap nabi yang mulia, tetap nabi yang kita hormati. Dia adalah bapak kita. Nabi Adam tetap tidak bersalah. Dia sudah pasti mengajak anaknya kepada jalan Allah. Dia pasti sudah mendakwahi anaknya. Adapun yang dilakukan anaknya itu adalah pilihannya sendiri. Ya, jadi Nabi Adam tetap nabi yang harus kita hormati, harus kita muliakan, yang sangat kita cintai. Contoh lain misalnya yang dialami oleh Nabi Lut. Nabi Lut, istrinya sendiri adalah orang yang mendukung homoseksual dan lesbian, LGBT. Sehingga istrinya Nabi Lut ini termasuk orang-orang yang dilaknat, dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah. Apakah lantas kita akan mengatakan kepada Nabi Lut, kok berdakwah, mendidik istrinya sendiri saja tidak bisa? Tidak boleh kita mengatakan seperti tidak bisa. Nabi Lut sudah mengajak istrinya, ayo ke jalan Allah, ke jalan kebenaran yang diridhoi, jangan di jalan yang dilaknat oleh Allah. Tapi istrinya memilih pilihannya sendiri. Kita tidak bisa mengatakan kepada Nabi Lut hal-hal yang negatif. Nabi Lut tetap nabi yang mulia, yang harus kita cintai, harus kita hormati. Contoh lain misalnya yang dialami oleh Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an menolak untuk beriman kepada Allah. Ketika Allah datangkan banjir yang sangat besar, Nabi Nuh sudah mengajak kepada anaknya, menasihati, ayo anakku, beriman kepada Allah. Ikut ayah, naik ke kapal. Anaknya naik ke pohon. Tidak ayah, aku akan naik ke pohon biar tidak kena banjir. Kata Nabi Nuh, pohon itu pun akan tenggelam. Aku akan naik ke gunung. Gunung itu pun akan tenggelam. Dan akhirnya anaknya ini mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Lalu lantas apakah kita akan mengatakan kepada Nabi Nuh, kok berdakwah kepada umat, sedangkan menasehati anaknya sendiri tidak bisa? Apakah kita pantas berkata seperti itu? Tidak.
tidak pantas, tidak boleh. Nabi Nuh tetap nabi yang mulia, nabi yang kita cintai, nabi yang kita hormati. Contoh yang paling mutakhir misalnya yang dialami oleh nabi kita, nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Nabi, Abu Thalib, yang selama ini membela dakwah Nabi, melindungi dakwah Nabi. Ketika Abu Thalib akan wafat, Nabi datang kepadanya, "Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, berimanlah kepada Allah." Tapi pamannya menolak. Pamannya akhirnya wafat, meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, tidak Islam. Lantas apakah kita akan mengatakan kepada Nabi Muhammad, kok berdakwah kepada umatnya? Orang menasehati pamannya, mendakwahi pamannya saja tidak bisa. Apakah kita pantas berkata seperti itu? Tidak pantas, saudaraku. Nabi sudah mengajak, para nabi kita, para rasul kita sudah mengajak keluarganya untuk berada di jalan Allah. Tapi pilihan tetap ada pada masing-masing. Ya, kita tidak pantas mengatakan kepada Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad adalah nabi mulia yang harus kita cintai, harus kita hormati. Kita harapkan syafaatnya bahkan kelak di akhirat. Jadi saudaraku, berhentilah mengatakan mendidik anaknya saja tidak bisa kok berdakwah. Berhentilah berkata seperti itu. Tentu saja orang tua sudah mendidik anaknya dengan baik, sudah mengajarkan agama dengan baik, sudah mendakwahi anaknya dengan baik. Adapun kalau anaknya misalnya berada di jalan yang sesat, itu adalah pilihannya sendiri. Dan tentu saja kita sebagai orang tua memang tidak boleh berhenti menasehati anak-anak kita. Jadi saudaraku, mudah-mudahan yang singkat dan padat ini manfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap dari saya. Utamakan, mementingkan Allah, maka niscaya Allah akan mengutamakan dan menolong kita semua, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.